Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita sekali lagi. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Dan sorakan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Amin. Amin. Yang sakit sembuh. Amin. Yang terbelenggu akan dilepaskan. Karena ini bukan hari yang biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan surga terbuka bagi kita. Haleluya. Kita mau bernubuat, amin. Prophesy. The hand of the Lord. The hand of the Lord is upon me. He has brought me out by the Spirit to the valley of the dry bone to prophesy. Prophesy. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is anointed me. He's anointed me to do what He does. Say what? Amen. Prophesy. Prophesy. I see an army. I see an army rising with the Father's Son. I hear the sound of revelation. Lord, I declare the kingdom of Israel has become the kingdom of our Lord and His Christ. Apapun yang kita katakan pasti terjadi ketika firman Tuhan mendatangi kita, men. The hand of the Lord is He has brought me out by the Spirit to the valley of the dry bone to prophesy. Prophesy. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is He's anointed me. He's anointed me to do what He say, what He says. Prophesy. 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 I see an army. I see an army rising with the Father's hand. I hear the sound of revelation. Lord, I declare the kingdom of Israel has become the kingdom of our Lord and His Christ. Ketika kita berkata kepada orang sakit itu akan sembuh. Amin. Yang mati pun akan dibangkitkan. Amin. Hari ini adalah hari terobosan bagi kita. The hand of the Lord. The hand of the Lord is upon me. He's brought me to by the Spirit to the valley of the dry. To prophesy. Yeah, the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is upon me. He's anointed me. Thank you, Jesus. What He does, say what He said. Prophesy. 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 I see an army. I see an army
readjusting to His master plan. Realigning, readjusting. Yang wanita realigning. Semuanya I see an army rising with the Father's side. I hear the sound of reformation. Lord, I declare the kingdom of Israel has begun. The kingdom of our Lord and His plan. Come on and prophesy, prophesy. Come on and prophesy. Realigning, readjusting to His master. Realigning, readjusting to His master plan. Realigning, readjusting, configured by His word. Adjusting to His master plan. Kita di tempat ini adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan, amin. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi umatnya, amin. Kita terus deklarasikan Indonesia yang baru, amin. Berapa banyak yang percaya di tempat ini kepada firman Tuhan? Hatiku percaya Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on gereja Tuhan, puji Dia, mari menari bagi Dia. Haleluya, sebab Dia gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan. Dan keselamatanku hanya padamu Tuhan, hanya hatiku. Yes Lord, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta. Yes Lord, pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya.
pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kita tidak akan pernah berubah, amin. Kita tetap percaya pada firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Haleluya. Shakara bale karabande. Shakara bale karabande. Is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart, treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence
Your presence is heaven. Jesus, Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Lord. Who is like you, Lord? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty endless world. Nothing in this world can satisfy. Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. The cup that won't run dry. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. We call upon your name. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Mari menyembah Dia. Dia ada di ruangan ini. Syakarabayana masyuralarabakai. Tidak ada pribadi yang bisa mengubah kita. Tidak ada pribadi yang bisa menolong kita. Tidak ada pribadi yang bisa menghibur kita, membawa kita ke level yang lebih tinggi dari sekarang, kecuali Yesus.
dia bersenang-senang di rumah ini. Biarkan dia bersukacita ada di tengah-tengah umatnya. Umat yang haus dan lapar akan dia. Umat yang merindukan dia lebih dan lebih lagi. Umat yang berkata, aku hanya memerlukan Engkau Tuhan. Aku hanya mau Engkau Tuhan. Aku yang kurindukan hanya Kau Tuhan. Umat yang hanya merindukan Tuhan. Beri kemuliaan kepadanya. Aku berdoa ya Bapa kepadamu, supaya apa yang diketahui oleh Bapa rohani di rumah ini, itu yang diketahui umatmu, dan beriman di sana. Sebab ketika Yesus memiliki pengetahuan yang berbeda dengan murid-muridnya, Yesus bisa tidur, murid-muridnya kacau balau, karena ada pengertian yang berbeda. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, tumbuhkan kehausan dan kelaparan untuk mengetahui apa yang diketahui oleh Bapak rohani di rumah ini, sehingga ketenangan yang sama, anugerah yang sama, tindakan yang sama, gaya hidup yang sama, kekudusan yang sama, kasih yang sama, kesungguhan yang sama, mewujudkan Indonesia yang baru, mewujudkan Medan yang baru, kami yang baru. Aku berdoa ya Tuhan, itu turun atas kami semua. Anugerah itu ada pada hari ini. I call your name, Jehovah. Sama seperti aku berdoa dan memanggil namamu, aku juga berdoa dan memanggil namamu di tempat ini. Berkatilah anak-anakmu ini ya Tuhan, dengan pengertian dan pengetahuan yang sama. Supaya apapun Tuhan yang Kau izinkan Tuhan kami hadapi, kami ada pada stature yang sama, posisi rohani yang sama. Di dalam nama Yesus, oleh anugerah perkenanan-Mu, turunlah roh yang haus dan lapar atas kami semua, sehingga apa yang Bapak rohani kami tahu, itu yang kami tahu. Sehingga action kami sama, kata-kata kami sama, pesan kami sama, anugerah kami sama, mujizat sama, pewahyuan sama. Tidak ada bisa menggoncang kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Engkau dan berjumpa dengan Allah Bapa rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasailah setiap kami, supaya kami orang yang terlebih dahulu heran melihat perubahan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu yang mengasihi dia, beri kemuliaan kepada-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Dan sama-sama katakan amin. Mari sebelum duduk, kau boleh kasih salam kanan kirimu dan katakan kepadanya, ini bukan hari yang biasa, ini hari bagimu.
Ya, katakan 5 orang. Ini bukan hari yang biasa. Ini hari bagimu. Ini bukan hari yang biasa. Ini hari bagimu. Ini hari bagimu. Haleluya. Amin, amin. Oke. Ini tolong mic-nya ini masih terlalu bass bagi saya. Terlalu bass bagi saya. Bisa lebih dikeluarkan. Boleh silakan duduk. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Baik. Alright. Ada wajah-wajah yang exciting di ruangan ini? Yes. Bagaimana wajah yang exciting? Kita yang menyampaikan kabar baik, pastikan senyumanmu baik. Injil kabar baik. Injil kabar sukacita. Dan mereka yang membawanya harus sukacita. Ironi sekali kita menyampaikan kabar baik, tapi kita dalam kesedihan. Kita dalam duka cita. Kita berbeban berat. Kita berkata pada orang lain, iya, Tuhan itu baik. Dia memberikanmu sukacita. Dia memberikanmu sungai yang besar. Tapi kita dalam keadaan yang tawar hati. Apalagi dia berdoa, Tuhan aku mundur saja. Terlalu berat ini penderitaanku. Aku membawa beban berat. Tapi berikutnya dia berkata pada orang lain, tetap kuatkan imanmu, teguhkan, dan seterusnya. Tapi kau harus pastikan bahwa Tuhan selalu baik bagimu. Dia selalu memberikanmu sukacitanya, sehingga engkau siap dalam segala keadaan dan menjadi pembawa berita sukacita baginya. Katakan Injil, kabar baik bagi semua orang. Katakan semua orang. Haleluya. Baik, haleluya. Saya ingin menyampaikan kebenaran dari kitab Yesaya 61. Kita mulai. Kitab Yesaya 61, kita mulai dari situ. Yesaya 61, saudara, kita sudah berkali-kali membacanya, tapi saya coba akan menarik kata-kata dari situ untuk hal-hal yang perlu bagi kita hari ini. Yesaya 61, kalau kita baca, di situ disebutkan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Katakan kabar baik. Kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kepada orang-orang seperti ini, kepada orang-orang seperti ini kita menyampaikan kabar baik. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, mari kita kait satu lagi. Apa yang mau saya sorot di situ dan mau kita sorot bersama-sama adalah kata-kata seperti ini. Orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dipenjara. Saya berharap ini tidak kita artikan fisik, di penjara fisik. Paulus juga dipenjara, tapi bukan karena kriminal. Paulus dipenjara karena nama Tuhan. Jadi ini tidak berbicara fisik. Ini penjara-penjara kehidupan.
penjara kehidupan. Bisa paham maksud saya? Penjara di hatimu, penjara di pikiranmu, ketakutan, kekhawatiran, itu penjara-penjara yang tak satu pun bisa mengeluarkan kita. Tidak satu obat medis pun bisa mengeluarkan kita dari kekhawatiran, dari ketakutan. Penjara kehidupan. Bisa paham? Ditawan oleh kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Paham maksud saya? Saya mau kita menyorot artinya seperti tadi. Bisa paham? Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, berduka cita. Yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Ini juga lambang-lambang duka cita. Paham maksud saya? Kehilangan, kematian seseorang dan lain sebagainya. Saya ingin kita menyorot poin-poin yang negatif itu. Pertanyaan adalah seperti ini. Apa yang menyebabkan mereka mengalami itu? Pernahkah kita merenungkan? Apa yang menyebabkan orang-orang seperti ini di zaman itu, di zaman Yesus, di zaman kita, dan mungkin di zaman generasi yang berikut mengalami yang tadi itu? Ini pertanyaan, saudara. Mengapa mereka mengalami itu? Apakah ini perbuatan Tuhan? Terus terang tidak. Yesus membayar harganya di kayu salib untuk menebus kita dari semua ini. Bisa paham? Terlalu banyak di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan kabar baik, membutuhkan tahun rahmat Tuhan. Bisa paham? Dan hanya Yesus, hanya kabar baik yang bisa menyelamatkan mereka. Bisa mengerti maksud saya? Mari kita lihat di zaman Yesus lagi hal-hal seperti ini pun terjadi seperti yang dikatakan Yesaya. Mari kita lihat di Matius pasal 4. Saya hanya ingin kita menyorot kata-kata apa yang membuat mereka mengalami itu. Apa yang membuat mereka mengalami itu? Di Matius pasal 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Sudah sampai? Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Segala penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dijangkau kuasa Tuhan. Tidak ada, saudara. Medis bisa tertahan, menyembuhkan karena pengetahuan yang terbatas. Tapi Tuhan, Dia di atas segalanya. Tidak ada yang bisa luput dari jangkauan kuasanya. Segala penyakit. Dan di situ disebut kelemahan. Katakan kelemahan. Ini tidak bicara fisik. Ini juga karakter, kehidupan, di jiwa, di pikiran dan seterusnya. Ini juga dijangkau oleh kuasa itu. Bisa paham? Ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Buruk keadaannya. Ini seperti orang-orang yang tidak waras. Bisa paham? Orang yang tidak tahu identitasnya, tidak tahu masa depannya, hidup sia-sia, ini juga termasuk di dalamnya. Lalu lanjut lagi, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Sama-sama kita lanjutkan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dengarin saya, di Injil lain ayat ini lebih kuat mengatakan, lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Ada kata semua. Artinya apa? Tidak ada yang luput dari jangkauan kuasa Tuhan. Katakan semua. Katakan semua. Yang sakit, yang lemah, yang buruk keadaannya. Tidak ada yang luput dari jangkauan kuasa Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Ulangi lagi, lalu Yesus memulihkan keadaan mereka semua. Bisa paham maksud saya? Yang percaya Injil di sini katakan amin. Yang percaya kitab suci katakan amin. Yang percaya kalau Yesus sama baik dahulu, sekarang, selamanya katakan amin. Kalau Yesus melakukan ini 2000 tahun lalu, Dia melakukan itu juga sekarang, katakan amin. Dan engkau harus beriman. Haleluya. Nah, lanjut lagi. Yang saya mau sorot adalah kembali lagi. Apa yang menyebabkan mereka mengalami semua yang negatif tadi?
saya mau sampaikan dua hal yang paling utama penyebab itu. Satu adalah dosa, dua adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Bisa paham? Ini dua hal utama yang menyebabkan manusia dalam keadaan yang buruk seperti tadi. Bisa mengerti maksud saya? Satu dosa, dan dua adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang kita sebut 2 minggu lalu, pencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Yesus berkata si pencuri itu adalah iblis. Iblis. Tapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. So, kita jangan opposite dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Dia tidak punya rancangan kecelakaan sedikit pun tentang kita. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Saya mau katakan tidak ada kegelapan sedikit pun dalam dirinya. Rancangannya selalu damai sejahtera. Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi keadaanku tidak baik seperti ini, tidak baik seperti ini, tidak baik seperti ini. Jangan komplain dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia akan selalu baik. Paham maksud saya? Yang menjadi penyebab utama, saya menyebut dua. Terserah deh kalau orang membuat nomor 3, nomor 4. Tapi saya menyebutnya dua hal utama ini. Yaitu dosa dan pekerjaan iblis. Dan kalau kita lihat tadi, apa solusinya? Untuk kita terbebas dari semua hal ini, solusinya adalah Injil. Solusinya adalah Injil. Mengapa solusinya Injil, Papa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan, dan yang memberkati. Bisa amin dulu 2 kali. Katakan dengan gagah dan penuh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Yang mengubah keadaan dari yang negatif menjadi positif. Katakan amin. Bisa lebih kuat lagi. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah keadaan dari buruk menjadi baik. Haleluya. Roma 1:16. Mari kita lihat Roma 1:16. Di sini disebutkan, saya tidak mengada-ngada saudara, karena saya bukan tukang obat. Melebih-lebihkan dari kemampuan obatnya. Saya tidak melebih-lebihkan firman Tuhan. Kita semua orang yang takut akan Tuhan. Saya bisa dihakimi kalau saya berdusta di hadapanmu. Bisa mengerti maksud saya? Jadi saya membacanya dari firman Tuhan. Setuju? Jadi kita sama-sama beriman untuk ini. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bagaimana dengan kalian? Apakah juga kokoh? Apakah juga teguh? Apakah juga kuat? Iman yang kokoh? Ya, di situ disebut dalam Injil. Bisa paham? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membalikkan keadaan. Haleluya. Katakan membalikkan keadaan oleh Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Tapi dia bekerja bukan karena perbuatanku, tapi oleh imanku pada Yesus. Sebab Yesus sudah selesai. Ketika di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ia sudah selesai. Aku beriman. Aku percaya. Amin, amin. Di situ disebut setiap orang yang percaya. Kau gak perlu melakukan apapun. Kalau kau melakukan apapun tapi tidak percaya, kau gak mendapat apapun. Banyak orang melakukan hal-hal yang rohani tapi tidak percaya. Kau gak akan mendapatkan apapun. Lebih bagus kita sambil makan coklat tapi percaya. Dan kau akan disembuhkan dengan coklatmu. Haleluya. Daripada kita puasa tidak percaya, engkau akan makin sakit. Karena kau tidak percaya. Lebih baik kau percaya dengan makan coklatmu.
bagi dengan saya juga. Dan demi nama Yesus, coklatku menyembuhkanku. Karena kau percaya. Karena orang yang percaya, katakan orang yang percaya, diselamatkan. Aku percaya pada Yesus. Dia sudah melakukan. Bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenarannya. Amin dengan panjang. Perbuatan-perbuatanmu gak laku, saudara. Gak laku. Bau daging. Tapi Yesus diperkenan. Kita benar dalam kebenarannya. Bukan kau benar dalam kebenaranmu. Gak laku. Uangmu gak laku. Uangmu uang mainan. Memang di situ ditulis $1.000, tapi mainan, gak laku. Tapi kebenaran Yesus laku. Kalau kau bawa kebenaran Yesus di hadirat Bapa, kau selalu diterima. Selalu diterima. Tapi aku semenit yang lalu, Papa, kau tidak datang dengan perbuatanmu. Kau datang dengan imanmu. Kau datang dengan imanmu. Kau datang dengan imanmu. Haleluya. Aku diselamatkan oleh imanku. Aku disembuhkan oleh imanku. Mau diselamatkan? Mau disembuhkan? Mau dipulihkan? Mau hidupnya naik? Meningkat? Berimanlah pada Injil. Injil tentang Yesus. Injil tentang Mesias. Injil tentang anaknya. Percayalah. Itu kekuatan Allah. Jadi hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan pekerjaan iblis. Clear di sini. Katakan hanya Injil yang bisa menyelamatkan aku dari dosa dan pekerjaan iblis. Kalau aku diselamatkan dari dosa dan pekerjaan iblis oleh imanku, aku keluar dari keadaanku yang buruk, keadaanku yang sakit. Karena kau tidak ada di zona itu lagi. Karena kau sudah diselamatkan dan kau sudah ditebus. Amin dengan panjang. Haleluya. Aktif semua harus. Supaya kau gak terasa waktu berjalan. Kau datang dalam keadaan buta, kau pulang sudah celik matanya. Kau lemah, pulang dengan kuat. Haleluya. Jadi hanya Injil yang menyelamatkan kita dari dosa dan pekerjaan iblis. Dari keadaan yang buruk, hanya Injil. Jangan pergi ke kanan kiri. Oh, kemampuan kanan kiri gak bisa menyelamatkanmu dari situ. Hanya Injil, hanya Yesus, hanya Mesias yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan itu. Karena hanya Injil, makanya Yesus dalam pelayanannya selalu memberitakan kabar baik. Mari kita lihat. Karena hanya Injil, maka Yesus selalu memberitakan kabar itu. Bekerja, berjalan keliling, melakukan itu. Mari kita lihat di Kisah pasal 10. Kisah pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyampaikan kabar baik. Bisa paham? Berbuat baik yang menyampaikan kabar baik. Harap kita mengerti. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Katakan menyembuhkan, membebaskan dari kuasa iblis. Oleh apa? Kabar baik. Itu disebut perbuatan baik. Haleluya. Perbuatan baik menyampaikan kabar baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sama-sama sebab Allah menyertai dia. Kita disertai saat kau pergi. Bisa paham? Saat kau pergi, Yesus berkata, aku menyertaimu. Aku bersamamu. Sampai kepada akhir zaman. Mari kita lihat murid-murid Tuhan. Karena pentingnya kabar baik ini, mereka pergi, saudara. Matius pasal 10. Matius pasal 10. Haleluya. Ada senyuman masih? Alright. Saya khawatir makin lama makin becut. Kalian tahu arti becut? Nanti share kanan kiri.
Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Katakan memberi kuasa. Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kenapa Tuhan memberi kuasa kepada mereka? Karena hanya kuasa Yesus yang membebaskan. Melalui apa? Melalui Injil. Dari mana saya tahu? Melalui berita Injil. Ayat yang ke-7 lompat. Ayat yang ke-7 saudara. Ini penting. Tidak ada berita Injil, tidak ada kuasa yang dimanifestasikan. Ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini Injil. Pergilah dan beritakanlah Injil. Baru kuasa tadi dinyatakan. Jadi kalau kita tidak pergi, apa yang diberikan Yesus padamu tidak dapat dilihat, dinyatakan. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kamu ini siapa? Muridnya dia satu tadi. Yesus memberikan mereka dengan cuma-cuma. Paham maksud saya? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Mereka yang di ayat 1 tadi ini. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Paham? Karena berita ini harus kita kabarkan untuk mereka. Karena hanya itu yang menyelamatkan mereka. Markus pasal 16, satu ayat lagi. Markus pasal 16, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lihat kalau berita Injil disampaikan. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena Injil itu menyelamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai. Saat kau memberitakan Injil, tanda-tanda ini menyertai. Engkau tidak perlu berusaha untuk tanda-tanda ini. Dia akan menyertai begitu saja. Saat bagaimana Papa? Saat aku pergi. Saat bagaimana Papa? Saat aku memberitakan Injil. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit sama-sama dan orang itu akan sembuh. Angkat tanganmu. Ini bukan tangan yang biasa lagi. Saat aku pergi, ayo dong. Saat aku pergi, saat aku diutus, ini bukan tangan yang biasa lagi. Firman-Nya berkata, kalau tangan ini diletakkan pada orang sakit, yang sakit akan sembuh. Ini bukan tangan biasa lagi. Tanganku menjadi tangan Tuhan sekarang. Menjadi tangan Tuhan sekarang. Amin, amin. Ini bukan tangan biasa lagi. Itu sebabnya jangan memakai tangan ini untuk melakukan kejahatan. Mengambil milik orang lain. Haleluya. Ayat 19. Mari lanjut lagi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 kita baca dengan gagah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau kita simpulkan dari 3 pasal yang kita baca tadi, apa yang kalian bayangkan keadaan di luar sana? Lebih baik? Jawab saya. Lebih baik? Lebih harubu kepada bahante? Lebih positif? Lebih tertib? Apakah transformasi terjadi? Indonesia yang lebih baik? Indonesia yang baru? Nah, kalau itu yang kita bayangkan di luar sana, menurut kalian siapa yang gak suka? Ya, ada yang gak suka, saudara. Kadang kita mengabaikan yang gak suka ini. Karena yang suka ini karena yang gak suka ini pengennya bersembunyi. Pengennya tidak diketahui. Semakin dia bersembunyi, semakin mudah kau dikalahkan. Karena musuh kita yang menghalangi ini akan selalu ingin bersembunyi. Karena dia adalah pangeran kegelapan, saudara. Iblis, pangeran kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan. Itu akan berusaha menghalangi kita. Bisa paham? Itu tidak suka.
Mereka tidak suka. Makanya kalau kalian ingat 2 minggu yang lalu saya berkata seperti ini di sini. Dengarkan saya. Bisakah mereka menghalangi kita? Ya, karena kau sudah mendengarkan. Ayo dong beri respon. Beri respon. Kalau tidak konsentrasi, mari turun ke bawah, berdoa bahasa roh supaya konsentrasi dulu. Sesudah konsentrasi naik ke atas. Amin. Kan ini penting bagimu. Kau datang ke sini supaya kau pulang dan kau berkemenangan. Pokoknya kalau datang ke sini hal-hal yang baik padamu. Saya nggak pernah mengambil sesuatu darimu. Saya ingin memberkatimu. So beri konsentrasi. Alright, kasih senyum. Saudara lihat di situ. Apa yang kita lihat di situ? Bisakah mereka menghalangi kita? Bisa. Siapa mereka ini? Musuh tadi. Bisakah orang-orang yang mau diselamatkan dihalangi? Bisa. Ini harus kita mengerti. Maka pekerjaan tidak lagi hanya memberitakan Injil saja. Kita harus sudah bisa juga melihat ada musuh yang coba menghalangi. Baik kita maupun orang-orang yang hendak diselamatkan. Bisakah orang percaya, yang sudah percaya maksud saya, dibelenggu dan tidak mengalami terobosan? Bisa. Ini yang harus kita pahami. Ingat, kalau kita tidak pahami dan tidak tahu, Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena kebodohan. Tidak ada iman kalau tidak ada pengetahuan. Imanmu tidak kokoh dan tidak teguh karena pengetahuanmu pun tidak kokoh, tidak teguh. Jadi kebenarannya adalah seperti ini. Musuh jiwa kita ini akan selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Menghalangimu, menghalangi orang yang kau layani. Bisa mengerti? Dan juga bisa membelenggu orang-orang yang percaya. Jadi kita harus berurusan dengan musuh-musuh ini. Itu tugas kita, maka kita diberi segala kuasa. Paham maksud saya? Termasuk menghancurkan pekerjaan iblis ini. Nah, saya ingin kita membaca ayat-ayat itu, nggak apa-apa untuk mengulanginya dengan cepat. Bisakah mereka menghalangi kita? Ayatnya kemarin saya sudah baca, mari kita buka dulu dengan cepat. 1 Tesalonika 2 ayat 18, supaya kita memiliki iman yang tepat, saudara. Saya baca ayatnya. 1 Tesalonika 2. Kalau kalian dengar MP3-nya mungkin kalian tahu ayatnya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Paham maksud saya? Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Pengen ke sana, itu maksudnya. Lihat di situ. Tetapi iblis telah mencegah kami. Dia menghalangi kita. Bisa paham maksud saya? Satu ayat lagi. Lihat, Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Supaya kita berjalan dengan pemahaman rohani seperti ini. Jadi nggak biasa lagi, saudara. Nggak biasa lagi. Kisah 16 ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi hamba perempuan ini, di dalam dirinya ada roh tenung. Ini iblis, bisa paham maksud saya? Ini setan, ini roh-roh jahat di dalam dirinya. Bisa mengerti? Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Jadi orang-orang yang berbisnis dengan keuntungan yang besar bisa oleh karena ilmu kegelapan seperti ini. Banyak di luar sana, saudara. 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, garis bawahi gangguan itu. Saya mau 2-3 menit menjelaskan ini karena penting bagi saya untuk memperingatkanmu apa yang saya dapat dari doa saya. Garis bawahi dulu kata gangguan. Jadi begini, waktu saya berdoa, Roh Tuhan berkata sama saya seperti ini.
Jelaskan ke mereka tentang gangguan ini. Jadi gangguan-gangguan ini bisa terjadi pada kita yang sedang pergi memberitakan kabar baik. Gangguan itu bisa terjadi dari keluargamu muncul. Gangguan ini juga bisa terjadi dari orang-orang yang dekat denganmu. Gangguan ini juga bisa terjadi dari pekerjaanmu. Bisa paham? Ini bisa mengalihkan fokusmu. Ini juga bisa menahanmu untuk pergi. Ini juga bisa menekan emosimu dan pikiranmu oleh gangguan-gangguan ini. Lihat, Paulus tidak tahan. Itu bahasanya, saudara. Dia tidak tahan, dia terganggu di batinnya, di perasaannya, di pikirannya. Membuat dia tidak fokus. Itu bisa datang muncul dari keluarga kita. Dari pekerjaan kita. Dari keuangan kita juga bisa. Saudara dengarkan, kalau engkau adalah orang-orang yang diutus, semua gangguan yang kau alami, jangan terima lahiriah semua. Ini faktor alam. Kalau itunya imanmu, ini semua faktor alam, maka setan di sampingmu akan mulai terkekeh-kekeh dengan giginya, taringnya yang berdarah-darah. Hehehe. Karena kau menganggap semua itu faktor alam semua. Jangan, kita harus peka. Dan apa yang Tuhan katakan, dengarin saya. Pelototin saya setengah menit, karena ini dia. Biasanya, dengarin. Biasanya gangguan-gangguan dari pekerjaan iblis ini padamu, itu dia sifatnya ekstrim dan tidak biasa. Kalau udah ekstrim dan tidak biasa, kau rasakan, engkau harus tenang sebentar, kuasai dirimu, berdoa, dan pastikan kau dipimpin roh. Kalau kau merasakan itu, ya, mari. Engkau harus laksanakan kekuasaan Tuhan melalui dirimu. Karena kalau kau tidak laksanakan otoritas yang diberikan Tuhan padamu demi nama Yesus, dia tidak akan pergi. Setan pergi kalau kita usir. Kalau dibiarkan, dia tidak akan pergi. Gangguan itu akan terus mengalamimu. Dia ekstrim dan tidak biasa. Yang kedua, dia berlarut-larut. Misalnya keadaanmu berlarut-larut. Come on. Keadaanmu itu berlarut-larut. Nggak kunjung mengalami terobosan. Kita nggak bisa lagi lahiriah melihat itu. Engkau harus berdiri dengan tegap. Pakai semua perlengkapan senjata yang diberikan kepadamu. Dan katakan sepatah kata. Demi nama Yesus, aku mengusirmu. Oh, rabakadabahandi. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Dengarin saya. Pelototin saya 2 menit. Ambil contoh seperti ini. Misalnya saya presiden. Ini pemakaian nama Yesus ya. Dengarin saya. Misalnya saya presiden. Nama saya Johnson Silalahi. Presiden. Sudah dapat membayangkannya? Lalu anak-anak saya otomatis membawa nama saya dong. John Chris Silalahi. Bayangkan saya presiden. Dia membawa nama saya. Bisa kalian bayangkan kalau anak saya pergi keluar dengan nama saya? Pintu-pintu akan dibuka. Tempat duduk akan disediakan. Semua para pelayan dan pembantu akan sibuk mulai melayani saya. Dan mulai berkata, apa yang kau perlukan? Semua tunduk oleh nama itu. Yang dibawa oleh anak saya. Dari mana anak saya membawa nama saya? Otomatis anak saya. Engkau anak Allah oleh imanmu. Engkau anak Bapa oleh imanmu. Bayangkan otoritas yang dibawa anak saya karena nama saya melekat padanya. Karena saya presiden. Saya pergi ke kota, semua repot. Semua penjahat, semua kriminal akan menyingkir. Mengapa menyingkir? Karena saya membawa otoritas nama ayah saya. Presiden. Nah sekarang coba dengarkan saya. Bagaimana dengan nama Yesus? Dia nama di atas segala nama. Di sini imannya lebih kuat. Bagaimana dengan di sini? Bisa dengan panjang amin. Otomatis engkau membawa nama itu karena engkau anak. Kau nggak perlu berdoa supaya kau memiliki nama ayahmu. Otomatis engkau membawanya
Karena engkau anak. Bayangkan kalau kau pergi dengan nama itu. Nama Yesus. Kalau kau pergi dengan nama itu. Nama Yesus. Bisa bayangkan kalau anak presiden pergi ke satu kota. Bisa bayangkan? Dia berkata, saya anak presiden. Nama saya ini, ayah saya ini. Semua akses dibuka. Semua akses dibuka. Pintu dibuka, gerbang dibuka, pintu demi pintu dibuka. Hanya kau bawa nama itu. Bagaimana kalau kau membawa nama Yesus? Kalau kau berkata dalam nama Yesus, sakit penyakit sembuh. Sakit penyakit sembuh. Keadaan yang buruk berubah. Semua akan tunduk. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Engkau membawanya. Dengerin saya. Kenapa selama ini tidak bekerja? Engkau tidak percaya. Saya ambil contoh. Misalnya anak kandung saya John Chris misalnya. Kalian berkata kepadanya, apakah kau percaya papamu itu ayahmu? Diketawainya kalian. Kau nggak akan bisa membuat dia ragu. Karena dia tahu tanpa perlu identitas apapun, alat apapun, ini ayahnya. Mirip soalnya, mirip. Jadi kalau kau berkata kau anak Allah, kau anak Tuhan, apa yang terjadi padamu? Tapi sekarang kau gak boleh begitu. Dengarkan suara papamu. Engkau anaknya, dia bapamu. Engkau diberi nama Yesus. Nama Yesus. Kalau kau pakai nama itu, semua akan tunduk. Kalau kau pakai nama itu, demi nama Yesus, terbukalah pintu. Pintu akan terbuka. Demi nama Yesus, terbukalah gerbang. Gerbang akan terbuka. Demi nama Yesus, penghalang-penghalang dihancurkan. Penghalang-penghalang akan dihancurkan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Oleh nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalau kita tidak exercise, tidak ada yang terjadi. Engkau harus exercise otoritas itu oleh perkataanmu. Makanya salah satu pekerjaan iblis dalam diri orang percaya, dia buat engkau passive will. Kehendak yang pasif. Diam terus. Karena kuasa itu diletakkannya melalui perkataanmu. Imanmu harus kau exercise dengan perkataanmu. Katakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Lebih lagi, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Apakah kau memiliki nama Yesus? Apakah kau memiliki nama Yesus? Serius? Nanti kau lakukan terhadap dirimu. Renungkan dan bayangkan nama itu kau miliki. Jangan klise. Berimanlah. Memang nama itu diberikannya padamu. Mengapa nama itu diberikannya padaku? Otomatis Papa, engkau anaknya. Engkau diberi kuasa. Mereka yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan oleh perbuatanmu, tapi oleh kasih karunia. Katakan, oleh kasih karunia aku diselamatkan oleh imanku pada Yesus Kristus, bukan perbuatanku. Katakan amin. Iblis taruh di bawah kakimu. Jangan biarkan dia mengganggumu. Jangan biarkan engkau dalam keadaanmu yang lama. Keluar dari situ. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku lumpuh, sekarang aku berjalan. Dulu buruk keadaanku, sekarang keadaanku baik. Lebih baik dan menjadi sangat baik. Haleluya. Untuk apa kau beriman kalau kau tidak mengalami berkat-berkatnya? Gangguan itu bersifat ekstrim. Gak biasa kau alami. Ayo ambil tenang dulu. Jadilah tenang dan kuasai dirimu supaya kau dapat berdoa. Jangan terburu-buru dulu.
atau marah, atau emosi, atau panik. Ini gak lazim, gak biasa. Kenapa anakku mulai mengeong ya? Biasanya dia berkata-kata, ini kok mengeong ya? Meong. Ini ekstrim ini. Ekstrim. Contoh. Kenapa dia mengaum ya? Oh sorry, bukan mengaum, melolong. Apa yang terjadi dengan anak saya? Kau harus tahu ini ekstrim, ini gak biasa ini. Demi nama Yesus. Lalu kita mulai pasif, menyerah dengan keadaan. Memang nasibku begini. Memang aku orang yang begini, ya oma. Udah berapa lama keadaanmu begini? 10 tahun. Dan kau mau yang ke-11 tahun. Keluar dari situ. Tendang bokongnya. Jangan tendang bokong saudaramu. Masa betah sekali di situ? Aku datang supaya engkau memiliki kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Satu ekstrim katakan. Tidak biasa. Yang kedua lama, berlarut-larut, berputar-putar. Ini pekerjaan iblis. Exercise kuasa itu terhadapnya. Terceliklah matamu. Bapa kita Bapa yang baik. Dia murah hati. Dia royal memberi. Dia tidak pernah memanggilmu dan mengutusmu untuk melarat. Dia mengutusmu untuk kau berbuah 100 kali. Dia Bapa yang baik. Dia bukan Firaun. Dia bukan Firaun. Karena Firaun menindas umat Tuhan untuk mengambil keuntungan. Bapa tidak pernah mengutusmu untuk mengambil keuntungan. Dia bukan Firaun. Dia mengutusmu untuk engkau berbuah 100 kali. Dia berkata pada murid-muridnya, apakah kau kekurangan? Tidak satu pun. Karena bapamu bukan Firaun. Firaun berkata, mari beri mereka pekerjaan yang berat supaya kita mengambil keuntungan. Tapi bapamu bukan Firaun. Dia Bapa yang baik. Dia selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Haleluya. Jangan anggap biasa gangguan. Keluar dari keadaan. Keluar dari keadaan. Demi nama Yesus. Katakan meluap, meningkat, cepat, berbuah banyak. Itulah tahun ini kita. Katakan meningkat, meluap, cepat, berbuah banyak. Lebih baik, menjadi sangat baik. Amin 2 kali. Katakan kanan kiri, jangan menyerah dengan keadaan. Keluar dari keadaanmu. Alami terobosan. Meningkat, meluap, cepat, berbuah banyak. Haleluya. Alright, silakan duduk. Masih sepertiga ini saudara, khotbah kita. Masih sepertiga. Mau lanjut lagi? Nah, lihat di situ saudara. Saya sudah menyampaikan padamu bahwa dia bisa menghalangi kita. Ya. 1 Tesalonika 2:18. Kisah 16, 18. Dan banyak referensi ayatnya kau bisa lihat nanti. Bisakah orang-orang lain dihalang-halangi? Bisa. Bisa. 2 Korintus 4 ayat 3-4 itu satu ayat saja mengingat waktu. Nanti bisa dapatkan MP3-nya. 2 Korintus ini lebih cocok untuk kita kutip. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-3-4. Jadi orang-orang yang mau diselamatkan bisa dihalang-halangi. Jadi kalau kita pergi, kita nggak bisa lagi menganggap itu hanya faktor alam. Dia nggak menerimaku, dia menolakku dan lain sebagainya. Kita menyerah dengan situasi itu. Tidak selamanya seperti itu. Engkau harus bisa tahu ini pekerjaan siapa. Karena setan bisa menghalangi. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi ada
sesuatu yang menutupi mata mereka untuk melihat. Ini pekerjaan siapa, saudara? Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan iblis. Menutupi mata mereka. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau mereka susah menerima, tidak selamanya mereka itu tidak percaya. Faktor lahiriah saja. Ilah zaman, iblis, apapun namanya itu, akan berusaha membutakan mata kita untuk melihat Injil. So kita harus berurusan dengan musuh ini. Supaya ilah zaman ini disingkirkan. Dan terang Tuhan datang kepadanya. Bisa paham maksud saya? Yang ketiga, bisakah orang percaya tetap terbelenggu? Bisa. Makanya orang-orang yang kau layani kau susah terobosannya. Kau susah bertumbuh. Dia punya komitmen yang kuat, punya gairah dan semangat yang menyala-nyala. Tapi kenapa minggu depan dia turun lagi rohnya? Naik turun gitu. Kayak apa itu? Naik turun terus. Pernah mengalami seperti itu? Ketika kita doakan, haleluya. Hidupku bagi Tuhan. Hartaku bagi Tuhan. Walaupun tinggal sedikit. Waktu banyak, gak berani dia berkata seperti itu. Tapi kalau sudah tinggal sedikit, dia berkata, hartaku bagi Tuhan. Waktu banyak, dia susah berkata seperti itu. Dia hanya berkata, hidupku bagi Tuhan. Dia sangat passion, menyala-nyala, bergairah sekali. Tapi mengapa 2-3 hari lagi aku mengunjunginya, dia coba menghindariku. Sampai ku tangkap dia di tengah jalan. Kenapa kau pergi? Ayo dulu ke rumah, ada yang mau ku sampaikan. Dia balik lagi ke rumah, padahal dia ingin menghindari kita. Kita layani lagi, bangkit lagi semangatnya. Untuk berikutnya, turun lagi. Kau berpikir itu faktor alam? Ini gak lazim ini. Ayo laksanakan kekuasaan Tuhan. Laksanakan otoritas Tuhan. Ingat loh, musuh akan menghalangi. Tidak Tuhan, tidak Rasulnya, tidak hamba-hambanya. Mengalami semua ini. Juga kita. Katakan kanan kiri. Pelayan Tuhan. Harus bekerja. Dengan supranatural. Berpikir rohani. Bertindak rohani. Melihat segala keadaan. Secara rohani. Jangan semuanya faktor alam. Pada saat kau mengabaikan musuhmu, dia sudah mengambil kemenangannya atasmu. So kita harus berhati-hati. Kenapa keadaanku seperti ini terus menerus? Kenapa begini dan begitu sama saja? Oke. Katakan amin. Alright. Nah, mari kita selesaikan. Apa yang kita mau ambil intinya, ini dia saudara, dengarin saya. Tadi saya sudah berkata, bisakah, dan jawaban kita adalah bisa. Kalau begitu, engkau harus melaksanakan otoritas yang diberikan Tuhan. Nah, dengarin saya, prinsip, tulis di situ. Prinsip melaksanakan otoritas Tuhan, kebenarannya. Saya membagikan padamu 4 poin dengan cepat. Nanti engkau bisa share di bawah ayatnya. Saya nggak mau buka, melihat waktu. Prinsip melaksanakan otoritas Tuhan kepada musuh ini. Ada 4 kebenarannya. Ayatnya nanti baca di bawah, waktu sharing. Mengingat waktu. Yang pertama, kuasa setan sudah dilucuti. Itu dulu prinsipnya. Sehingga kau gak perlu takut. Gak perlu takut. Tapi giginya gak perlu takut. Itu udah goyang-goyang gitu. Udah goyang-goyang. Dagingmu kan keras. Dagingmu kan keras. Jangan takut. Tapi rambutnya apa? Rambutnya itu rambut palsu. Sudah. Jangan takut, itu rambut palsu.
Bisa paham maksud saya? Apa yang pertama? Ini saya mau kita betul-betul serius. Kuasa setan sudah dilucuti. Itu kayak prajurit, semua senjatanya sudah diambil. Dia biasa saja. Kuasa setan sudah dilucuti. Ini yang harus kalian pahami. Nah, dengarin lagi Papa. 2 minggu yang lalu saya sudah berkata padamu, kuasa setan yang dilucuti itu maksudnya, dia tidak diberi kemampuan untuk menggunakan kekuatannya. Memang dia malaikat yang jatuh, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Karena kuasanya sudah dilucuti. Makanya dikatakan di Lukas 10 apa? Engkau diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sebenarnya bukan menahan, tapi mengatasi kekuatan musuh. Karena dia sudah dilucuti. So katakan kanan kiri, jangan pernah takut. Dan jangan pernah takut. Katakan dengan kuat, kuasa setan sudah dilucuti. Kau beriman? Beri aku ayatnya Papa supaya aku beriman. Baik, Kolose 2:15. Kolose 2:15, nanti baca di bawah. Yang kedua, prinsip yang kedua. Kuasa setan sudah diambil Yesus. Semuanya. Kuasa setan sudah diambil Yesus semuanya. Itu bahasa saya sehari-hari supaya mudah dimengerti. Kuasa setan sudah diambil Yesus semuanya. Jadi Yesus itu pemegangnya sekarang. Tidak lagi siapapun, hanya Yesus pemegangnya. Matius 28, Wahyu 1, nanti sering dibawa. Matius 28 dan Wahyu 1. Matius 28, segala kuasa ada padaku. Bisa paham? Wahyu 1, kepadaku diberikan kunci kerajaan maut. Bisa paham? Yesus pemegang segala kekuasaan. Itu sudah diambil Yesus. Bisa paham? Yang ketiga, prinsipnya, kuasa ini, haleluya, kuasa ini sudah diberikan kepada gerejanya. Haleluya. Kuasa setan sudah dilucuti. Kuasa itu diambil Yesus. Dan kuasa itu diberikannya padamu. Come on! Engkau harus berhadapan dengan musuh ini sebagai oknum yang dilucuti. Dan engkau harus datang sebagai pemegang otoritas. Kemanapun kau pergi, katakan, hei pencuri, pergi demi nama Yesus. Engkau harus seperti itu. Katakan, kuasa setan dilucuti. Kuasa itu ada pada Yesus. Dan kuasa itu diberikannya padaku. Tulis ayatnya Efesus 1, 19, 23. Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Supaya imanmu teguh, saudara. Supaya imanmu teguh. Yang keempat. Oleh imanmu engkau melaksanakan otoritas ini. Oleh imanmu engkau melaksanakan otoritas ini. Oleh imanmu engkau melaksanakan otoritas ini. Tulis di situ, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu iman yang harus kau garis bawahi. Jadi kau tidak cukup percaya lalu diam, engkau harus berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Oleh iman engkau melaksanakan otoritas ini. Satu ayat untuk itu kita buka Yakobus 4 ayat 7. Karena ini penting untuk kita baca. Yakobus 4 ayat 7. Lihat di situ, Yakobus 4 ayat 7. Bisa amin dengan panjang? Amin. Kita baca bersama-sama. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Satu ayat, Markus pasal 16, 17. Markus 16, 17.
Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Selesai. Laksanakan otoritas ini. Jangan anggap semua keadaan itu biasa lagi. Musuh ada di sekitarmu. Papa, dari mana ayatnya musuh ada di sekitarku? 1 Petrus 5 ayat 8. Dia ada di sekitarmu. Itu sebabnya kita gak boleh lahiriah, saudara. Gak boleh lahiriah. Dia tidak suka kita karena engkau pemegang segala otoritas. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sudah? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Jadi lawanmu tidak pernah manusia. Lawanmu bukan darah dan daging. Engkau tidak boleh membenci mereka, mengutuki mereka, menghakimi mereka. Masih ingat minggu yang lalu? Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, menghukum, mengutuki. Kita dipanggil untuk menyelamatkan. Karena lawanmu si iblis bukan darah dan daging. Roh macam apa yang ada padamu? Kata Tuhan kepada rasul-rasulnya. Karena mereka ingin menarik api dari langit untuk membasmi semua orang Samaria. Itu roh macam apa? So kita harus hati-hati. Kalau kau pembawa kuasa seperti ini, hati-hati ucapanmu. Kau marahi anak-anakmu itu bisa jadi. Kalau kau berkata bodoh, 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 dia jadi bodoh. Ada kuasa di mulutmu. Hati-hati, saudara. Bilang begini. Yes. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berjalan keliling-keliling. Gak kau lihat kan? Tapi kitab suci melihatnya. Katakan, iblis tidak kulihat dengan mata jasmaniku. Tapi kitab suci melihatnya. Dia berjalan keliling-keliling. Ayat yang ke-9 ini yang harus kau lakukan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ia akan lari daripadamu. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena memang begitu pekerjaan iblis ini. Gak bisa lahiriah kita. Gak bisa semua faktor alam. Nanti waktu akan menyelesaikannya. Itu udah hikmat dunia ini. Waktu menyelesaikannya, sebelum selesai kau udah mati. Gak apa-apa, Papa. Waktu akan menyelesaikannya. Orang kau suka kali lihat internet. Hikmat-hikmat dunia banyak di situ. Waktu akan menyelesaikannya. Belum selesai kau sudah mati. Belum selesai waktunya dia sudah mati. Belum selesai waktunya tuayan sudah membusuk. So tidak ada waktu menyelesaikannya. Kalau memang tidak dalam waktu Tuhan. Engkau harus exercise kuasa itu. Bisa paham maksud saya? Ayat yang ke-9. Kita baca sekali lagi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Siapa yang mau? Ditipu? Dicuri oleh iblis? Siapa yang mau? Lawan dia. Dengan iman yang teguh. Jadi 4 prinsipnya. Apa yang pertama? Kuasa setan sudah dilucuti. Apa yang kedua? Kuasa setan sudah diambil Yesus. Apa yang ketiga? Kuasa ini sudah diberikan kepada gerejanya. Apa yang keempat? Oleh iman. Haleluya. Dan saya akan akhiri di sini. 5 menit lagi, perhatikan saya. Kalau kita tahu prinsip ini. Dan kalau kita diberi otoritas untuk melaksanakan kuasanya. Bagaimana caramu melaksanakan kuasa itu? Dengan berkata-kata, ya. Betul atau tidak? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, dengarin Papa. Berkata-kata yang kau lakukan adalah doa. Doa. Berkata-kata yang kau lakukan
adalah doa. Oleh sebab itu, dengarin saya, nanti pukul habis ibadah kita ini, kita akan masuk KHB, bukan? Papa akan mengajarkan padamu prinsip-prinsip tentang doa syafaat. Doktrinnya dari sejak awal. Yang pertama. Yang kedua, dengarin saya. 2 minggu yang lalu, saya bicara pada kalian waktu doa puasa. Kalau ini instruksi dari Tuhan. Bisa mengerti? Kalian akan tahu nanti apa tujuan saya. Jadi tujuan saya adalah ini. Membangkitkan para pendoa syafaat. Mengapa? Dengarin. Karena doa dan pemberitaan Injil satu paket. Gak bisa kau pisahkan. Tidak bisa. Nanti saya akan ajari. Makanya dengarin. Boleh ditulis di depan. Ada seorang pendoa syafaat. Yang saya gak sebut namanya. Tapi ini diakui oleh gerejanya di seluruh dunia. Membuat statement ini. Tolong ditulis. Ingat, doa dan pelayanan pemberitaan Injil atau kau pergi keluar satu paket. Dengarin, tulis coba. Sudah? Siap? Saya baca. Doa adalah pukulan yang membawa kemenangan. Doa adalah pukulan yang membawa kemenangan. Dan pelayanan adalah pengumpulan hasil-hasilnya. Saya ulangi. Doa adalah pukulan yang membawa kemenangan. Ini pukulan pada pekerjaan-pekerjaan musuh kita. Pada tembok, pada pintu yang tertutup, pada gerbang yang tertutup. Bisa mengerti? Pada kota, pada bangsa, pada tanah yang keras. Semua itu pukulan yang membawa kemenangan, sudah? Dan pelayanan adalah pengumpulan hasil-hasilnya. Kenapa hasil-hasilnya tidak kita terima padahal kita sudah melayani? Doa syafaat mungkin penyebabnya. Kita tidak melakukannya seperti yang seharusnya. Nanti KHB ini sangat berharga, too precious. Untuk membangkitkan gereja Pohon Tarbantin. Menjadi pendoa syafaat. Mungkin kalian pernah mendengar kata pendoa syafaat. Tapi engkau akan mengerti bahwa tidak seperti yang kemarin kau mengartikan pendoa syafaat. Dengarin, syafaat itu bukan doa sebenarnya. Syafaat itu artinya bukan doa. Syafaat itu artinya mengantarai. Dan kalau mengantarai nggak selalu harus dengan doa. Jadi kalau kita nggak mengerti prinsip-prinsip ini, kita akan kurang sempurna imannya melakukannya. Apalagi engkau sekarang adalah imamat yang rajani. Ini akan powerful sekali. Syafaat itu bahasa Inggrisnya intercession. Bahasa Ibraninya paga. Itu nggak ada hubungannya dengan doa. Yesus itu selama hidup di bumi itu bersyafaat. Di kayu salib itu syafaat. Nah, kalau kita nggak mengerti dasar ini, doa kita menjadi lemah, saudara. Datang nanti, setelah ini komplit Papa ajarkan, kita akan buat strategi untuk melakukannya. Supaya kebangunan rohani dan Indonesia yang baru terjadi. Mengapa hasil-hasilmu kecil? Mungkin kau belum berdoa. Di doalah engkau bisa memukul gerbang yang tertutup. Pintu yang tertutup. Di doalah engkau bernubuat. Di doalah engkau melepaskan firman-Nya. Dan pergilah engkau keluar melayani untuk menuai hasil-hasil. Engkau gak akan bisa menuai hasil-hasilnya kalau kau gak berdoa. Yesus selalu berdoa. Paulus selalu berdoa. Petrus selalu berdoa. Para pelayan dan hamba-hambanya selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa. Semua umat yang percaya bisa berdoa syafaat. Tidak ada segelintir orang disebut pendoa syafaat. Semua disebut pendoa syafaat. Ini akan sangat powerful.
untuk Indonesia yang baru, untuk pelayanan Injil, untuk kuasa dan untuk mujizat. Katakan, doa adalah pukulan yang membawa kemenangan. Pelayananku di luar, bisnisku, pekerjaanku adalah pengumpulan hasil-hasilnya. Dua hal ini harus bekerja bersama-sama. Bagaimana aku mengeksersis otoritas ini, Papa? Engkau harus berdoa. Jadilah pendoa. Katakan kanan kiri, jadilah pendoa. Berdoa dengan kuat, berdoa dengan dalam, berdoa dengan iman, berdoa syafaat, berdoa memerintah, berdoa dan bernubuat demi nama Yesus. Dan engkau pergi, kumpulkan hasil-hasilnya. Bisa amin 2 kali? Saya mau kalian datang. Ini dasar dari bagaimana kita berdoa syafaat, imamat yang rajani. Saya akan mengajarimu. Ada satu syarat untuk mau diajari. Jangan ngantuk. Papa, aku mau kau berkhotbah terus supaya aku hidup. Kalau kau mengajar, aku udah cepat sekali ke dunia lain. Minum suplemen nanti, banyak minum air putih, kurangi karbo untuk 40 tahun ke atas. Nanti jadi, aduh. Katakan kanan kiri, setelah ibadah ada KHB. Datang. Engkau akan berbeda mempraktekkannya. Nanti juga Papa akan mengajarimu bagaimana saya berdoa pribadi. Dan bagaimana saya masuk lebih dalam. Dan saya akan praktekkan di depan ini. Saya bisa mempraktekkannya karena itu hidup saya. Nanti kau akan lihat bagaimana kita mendekat ke tahta Bapa. Bisa paham? Datang. Gratis. Karena yang saya khawatirkan sudah gratis pun gak datang. Tapi gak apa-apalah, kebaikanku pasti berbuah bagimu. Karena saya khawatir kalau berbayar nanti kau gak datang. Tapi ini gratis, free. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Ada amin? Mari bangkit berdiri. Tuhan kita baik. Haleluya. Katakan kanan kiri sekali lagi. Jadilah pendoa syafaat. Allah memanggilmu untuk bersyafaat, untuk mengantarai, untuk mewakili bangsa ini, keluargamu kepada Bapa. Tidak ada yang mengantarai, tidak ada perjumpaan. Karena syafaat itu artinya perjumpaan. Ingat itu. Kalau kau bersyafaat, keluargamu yang belum diselamatkan bisa berjumpa dengan Allah oleh paga. Makanya kita bisa menuai, karena di alam roh terjadi perjumpaan. Katakan paga, perjumpaan. Intercession, mengantarai. Itu luar biasa. Angkat tangan ke sorga. Haleluya. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia beri Yesus padamu, bukan? Dia beri darahnya padamu, kan? Dia beri janjinya. Ayo dong, dia beri janjinya. Dia beri Yesus. Dia beri darahnya. Dia beri keselamatan. Apa yang tidak dia beri? Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia beri Yesus padamu. Dia beri darahnya padamu. Dia beri janjinya padamu. Dia beri firman-Nya padamu. Dia beri keselamatannya padamu. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya. Dia Bapa yang baik. Bapa engkau baik. Engkau baik.
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Angkat tanganmu, yes. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa kunci, mari lagi. Oh Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Oh Bapa
Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah kami. Engkau yang dimuliakan. Engkau yang ditinggikan. Engkau saja Tuhan. Tidak ada manusia, tapi namamu saja. Engkau saja Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah umatmu ini dengan berkat dari sorga. Semoga sorga selalu terbuka bagi mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya, kita yang diberkatinya, sama-sama berkata amin. God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound.
Isaiah 12. This is beautiful. I really felt that this was for our guys, and we sort of spoke about this morning. It's saying, surely God is my salvation. Down further it says, give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted. Sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Not let our music and our talent be known to all the world, but let the grace and the glory and the power of Jesus be known to the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. That is our reason that we're here to worship God tonight. Yeah? Okay, let's worship Jesus.